Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah Masjid Raya Al-Mukarramah yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah di sela-sela kesibukan kita menuntaskan kegiatan dan pekerjaan kita luangkan waktu sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan kita melaksanakan rukuk dan sujud mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang dicintai dan mencintai Rasulnya, yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam buah tulisannya Majmu'atul Rasail, beliau mengatakan di antara karakter seorang muslim yaitu munawwamun fi kulli syai'. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang disiplin, teratur dalam setiap pekerjaan atau tugas yang ia jalani. Karena pada dasarnya dari setiap ajaran agama kita, muaranya mengajarkan disiplin atau teratur. Tetapi sayang, seribu kali sayang, kita umat Islam Indonesia ini adalah umat yang sangat rendah dalam hal disiplin. Dari berbagai macam hal kita termasuk yang rendah dalam soal kedisiplinan. Mulai dari waktu, makanya di kita dikenal dengan istilah jam karet, karena setiap kegiatan selalu molor. Misalnya ada kegiatan rapat, kegiatan diundang jam 8, rata-rata kita akan datang jam setengah 9 atau bahkan jam 9, atau bahkan rapat menjelang selesai kita baru datang. Disiplin dalam menjaga kebersihan. Di mana-mana banyak kita jumpai tulisan kebersihan sebagian dari iman. Jagalah kebersihan. Tetapi terkadang yang unik, di bawah tulisan itu banyak sampah yang menumpuk dan berserakan, gak teratur sama sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lagi kaji lebih mendalam bahwa ajaran agama kita ambil yang paling pokok, rukun Islam saja, itu secara tidak langsung mengajarkan kedisiplinan terhadap kita. Kita mulai dari yang pertama, syahadat. Ini mengajarkan disiplin pola pikir, disiplin dalam keyakinan. Sekali la ilaha illallah sampai akhir hayat tetap berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Kalaupun seandainya ada perbedaan di antara kita yang berkonsekuensi dengan la ilaha illallah, itu hanya dalam hal kecil-kecil saja. Yang kedua, salat. Rukun Islam yang kedua, salat. Mulai dari awal salat ketika kita berwudu, secara tidak langsung mengajarkan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan. Dalam sholat disyaratkan harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Ini secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana menjaga kebersihan itu.
Tapi lagi-lagi sayang, seribu kali sayang, umat lain dari negara lain justru lebih perhatian dengan ini daripada kita sendiri umat Islam. Bahkan ada sebagian saudara kita yang mengidentikan bahwa Islam itu seperti kucel, kumel dan lain sebagainya. Ini yang tidak digendaki dalam Islam sebetulnya. Bahwa Islam itu bersih. Al-Islamu nadhif fatanadhafu. Islam itu bersih. Maka usahakanlah selalu menjaga kebersihan. Kalau dalam hadis Rasulullah sampaikan at-tahuru syatrul iman. Kalau dalam makalah yang selaras dengan ini an-nadhafatu minal iman, bahwa menjaga kebersihan itu bagian dari iman. Ini dari hal-hal yang terkecil. Ketika kita memakan sesuatu makanan yang ada bungkusnya, kadang kita buang sembarangan. Apalagi bapak-bapak yang masih suka merokok, kadang buang puntung rokok sembarangan. Padahal mulai dari sebelum sholat kita udah diajarkan untuk disiplin menjaga kebersihan. Dan sholat itu sendiri juga mengajarkan disiplin waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya kalau kita yang istiqomah dengan sholat kita, insya Allah kita akan bisa menjaga atau memanage waktu kita dengan baik. Ada makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al-waqtu kas-sayf fa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau orang barat mengatakan the time is money. Kata Sayyidina Ali, waktu itu pedang. Kalau engkau tidak bisa memanage dengan baik, maka siap-siap engkau akan kecewa dan merugi dengan bergulirnya waktu. Betapa banyak orang yang tidak bisa memanage waktunya, di hari tuanya yang ada hanya penyesalan. Dan dalam Quran Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal asri, demi waktu asar atau waktu sore. Wal duha, demi waktu pagi. Wal laili, demi waktu malam. Wal nahari, demi waktu siang. Muslim yang baik adalah muslim yang bisa memanage waktunya dengan baik. Kapan ia bekerja, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk lingkungan, dan kapan waktu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Secara tidak langsung mengajarkan kita untuk disiplin memanage keuangan kita. Karena kalau keuangan kita tidak termanage dengan baik, berapapun penghasilan, maka tidak akan ada tabungan, dan pada saat waktunya kita tidak akan bisa menunaikan kewajiban membayar zakat. Jemaah yang dimuliakan Allah, secara tidak langsung ketika kita membayar zakat ini, kita dituntut untuk bagaimana bisa menabung, menyisihkan dari penghasilan kita, dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, sehingga nanti kalau sudah masanya, entah itu mungkin zakat fitrah atau mungkin zakat mal, ketika masanya kita bisa menunaikan zakatnya. Tapi kalau tidak dimanage dengan baik, dan terkadang ini sifat kita, begitu kita dapat rezeki yang besar, maka kita keluarkan dengan besar-besaran pula, tanpa berpikir bulan depan, tahun depan, atau nanti yang akan datang bagaimana. Yang keempat, saum atau puasa mengajarkan mengatur atau mendisiplinkan pola makan dan kesehatan kita. Karena secara tidak langsung pola makan kita sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kalau zaman dulu ketika makanan itu dikonsumsi masih asli tanpa ada bahan pengawet dan lain sebagainya, ketika ada orang sakit, rata-rata anjuran dokter cukup istirahat, cukup makan. Tetapi sekarang begitu banyak makanan instan yang berbahan pengawet, bahan kimia dan lain sebagainya. Terkadang kalau kita datang ke dokter, nasihat dokter, jaga pola makan, hindari makan ini, kurangin makan ini,
cegah makan ini dan lain sebagainya. Karena memang kita ini tidak bisa mengatur pola makan kita. Asal selera kita cocok, kita suka, kadang makan kita berlebihan. Yang pada dasarnya setiap yang dirizkikan oleh Allah, entah berupa makanan atau apapun, tidak ada yang mudarat, kecuali kalau memang kita mengkonsumsinya dengan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu, silahkan makan. Washrabu, silahkan minum. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Dan yang menjadi penyakit dalam diri kita, apapun makanan itu kalau kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Dan puasa mengajarkan kita mengatur itu. Kita akan berhenti makan kalau memang saatnya sudah imsak dan azan subuh, dan akan baru mulai makan ketika matahari terbenam atau azan maghrib. Jadi puasa mengajarkan disiplin pola makan. Rukun Islam yang kelima, haji, mengajarkan disiplin segalanya. Mengajarkan disiplin keyakinan, iya. Orang kalau nggak yakin dengan ini adalah perintah Allah, akan berat meninggalkan keluarga, mengeluarkan uang yang dalam jumlah yang besar, yang reguler sampai 50-an juta lebih, apalagi yang plus, apalagi yang plus, apalagi yang furoda. Kalaulah bukan karena keyakinan yang mantap karena Allah, uang sebanyak itu akan sayang untuk dikeluarkan. Butuh tenaga, waktu yang tidak sebentar. Haji juga mengajarkan disiplin waktu. Ada waktu-waktu tertentu kita menjalani wajib haji dan lain sebagainya. Haji juga mengajarkan disiplin kesehatan, karena haji mayoritas adalah notabene ibadah fisik. Kalaulah tidak sehat, tidak akan sempurna dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan haji juga mengajarkan kita memanage keuangan dengan baik, karena haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, muslim yang baik yang disampaikan Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna adalah munazzamun fi kulli syai', disiplin dalam setiap pekerjaan dan urusannya. Dan ini yang harus kita benahi, karena kita sadar diri bahwa diri kita ini pribadi muslim yang jauh dari kata disiplin dalam setiap pekerjaan dan urusan kita. Harapan kita ke depan menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.